Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas G. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya atau perjalanan saya untuk dapat masuk ke UNESA. Jadi waktu itu bermula dari waktu SMA, saya bersyukur waktu itu saya dapat diterima menjadi salah satu siswa eligible untuk dapat masuk perkuliahan atau ke universitas itu tanpa tes, yaitu jalur SNBP waktu itu. Jujur waktu itu saya merasa senang, saya merasa bersyukur karena dapat masuk lewat jalur SNBP tanpa tes gitu. Bisa dibilang untuk perjuangan masuk ke universitasnya itu tidak terlalu berat karena tidak ada tes. Di situ saya benar-benar berfokus untuk dapat bagaimana cara saya biar bisa lolos melalui jalur ini gitu kan. Saya di situ benar-benar konsultasi ke guru BK, saya konsultasi sama orang tua juga. Dan waktu itu saya pulang sekolah tidak langsung pulang, saya menemui guru BK terlebih dahulu, konsultasi untuk bagaimana strategi atau cara yang aman untuk saya dapat bisa berpeluang lolos ke jalur SNBP ini begitu. Terus pada akhirnya saya berhari-hari konsultasi sama guru BK untuk menetapkan strategi yang tepat untuk saya dapat berpeluang besar untuk dapat lolos di jalur SNBP ini. Terus pada akhirnya saya melalui beberapa pertimbangan itu saya memutuskan untuk daftar di salah satu univ, dan selang beberapa waktu tibalah di hari pengumuman. Pada hari pengumuman itu kebetulan waktu itu saya lagi ada ujian sekolah di SMA saya waktu itu. Jadi benar-benar di pagi harinya saya harus melalui ujian sekolah itu terlebih dahulu, dan nanti pengumuman lolosnya itu masih jam 3 sore nanti. Jadi benar-benar waktu itu pada hari itu untuk datang ke sekolah itu pikiran saya sudah nggak fokus begitu kan. Saya sudah overthinking atau kepikiran dengan pengumumannya itu nanti, pengumuman hasil SNBP itu nanti gitu. Jadi saya mengerjakan ujian itu sudah ya udahlah, hasil mengerjakan seingat saya gitu aja, bisa dibilang begitu ya. Dan saya benar-benar waktu itu istirahat di sekolah itu benar-benar pikiran saya itu cuma bagaimana nanti hasilnya, bagaimana nanti hasil SNBP-nya ini saya bisa berhasil atau tidak begitu. Terus pada akhirnya jam 11 saya sudah selesai untuk ujian sekolah, saya langsung pulang waktu itu. Jadi benar-benar sampai di rumah saya nggak bisa tidur, nunggu jam sambil lihat jam terus gitu, apa nanti ini jam 3. Terus pada akhirnya di jam 3 pas di situ saya benar-benar deg-degan banget untuk bisa buka pengumuman ini. Saya benar-benar deg-degan yang benar-benar overthinking, saya bakal berhasil atau tidak. Saya pada waktu itu juga sempat untuk tidak berani untuk membuka pengumuman ini gitu. Saya takut shock nanti. Jadi pada waktu itu benar-benar meyakinkan diri terlebih dahulu sebelum membuka itu. Terus pada akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka pengumuman itu. Tapi pada akhirnya saya masih gagal di jalur SNBP pada waktu itu. Jujur pada saat itu saya merasa sedih, saya merasa ada rasa kecewa, ada rasa down juga. Pada waktu itu saya mikir, kenapa saya harus gagal, padahal bisa dibilang persiapan saya untuk bisa mendapatkan strategi yang berpeluang besar untuk lolos di jalur SNBP ini benar-benar sudah matang. Sampai saya harus konsultasi ke guru BK, saya pulang sekolah nggak langsung pulang, saya konsultasi terlebih dahulu, saya mencari, benar-benar menggali informasi bagaimana memilih strategi yang tepat untuk dapat lolos di jalur SNBP ini. Kenapa saya masih harus gagal? Adakah teman-teman saya ada yang beberapa berhasil begitu kan? Dan teman-teman saya waktu itu untuk milih jurusannya tuh benar-benar tidak membutuhkan waktu yang lama seperti saya gitu kan, tidak membutuhkan waktu yang sampai berhari-hari atau bahkan cuma beberapa menit mereka memilih jurusan dan daftar, tapi kenapa langsung berhasil gitu. Di pikiran saya pada waktu itu begitu. Sedangkan saya yang berusaha, yang mencari, menggali informasi, yang istilahnya benar-benar fokus di satu titik itu, tapi saya masih gagal. Dan akhirnya di situ saya berpikir, saya masih punya satu kesempatan lagi untuk
daftar di universitas yang istilahnya tidak membutuhkan biaya yang mahal, yaitu waktu itu tersisa jalur UTBK atau jalur tes. Waktu itu saya juga takut gitu, ini harus melalui tes terlebih dahulu, sedangkan saya pada waktu itu saya tidak memiliki pengalaman untuk mengikuti tes sebelumnya. Jujur di situ saya merasa bisa dibilang insecure ya, atau tidak percaya diri, sedangkan teman-teman saya yang lainnya di grup itu ada yang bilang ikut tes, ikut les dan lain sebagainya, ada yang punya buku tips yang masuk jalur SNBT waktu itu, sedangkan saya istilahnya dalam perbekalan saya tuh gak punya bekal yang kuat pada waktu itu. Saya cuma mendasari atau dengan sumber yang ada di internet aja waktu itu. Saya menggali informasi yang ada di YouTube aja pada waktu itu. Sedangkan teman-teman saya ada yang ikut les dan lain sebagainya. Jujur waktu itu saya insecure, tapi saya mencoba untuk ya udah, ini jalan terakhir untuk saya dapat masuk ke universitas gitu kan. Dan pada waktu itu saya bersyukur juga, saya ikut jalur UTBK melalui KIP, saya tidak bayar, dan ini saya pikir oh ini mungkin kesempatan saya untuk bisa memenangkan jalur ini gitu kan. Jadi waktu itu saya berusaha semaksimal mungkin, saya mengerjakan semaksimal mungkin. Bisa dibilang soalnya sulit karena memang tidak seperti soal-soal di SMA atau di sekolah sebelumnya gitu kan. Tapi saya di situ yakin, saya berdoa sebelum selesai mengerjakan, saya berdoa dan saya di situ benar-benar yakin saya harus bisa berhasil di jalur ini. Dan pada akhirnya tiba di hari pengumuman, di situ saya benar-benar deg-degan untuk dapat membuka pengumuman itu lagi, karena saya jujur ini saya bakal berhasil atau tidak, atau saya harus gagal lagi. Pada waktu itu saya punya memberanikan diri untuk dapat membuka pengumuman itu, dan pada akhirnya saya bersyukur dan sangat-sangat bersyukur. Saya senang pada waktu itu saya bisa lolos dan saya bisa masuk ke UNESA ini. Di situ saya benar-benar lega, di situ saya benar-benar wah, ini kalau bisa dibilang perjalanannya cukup sulit, tapi saya bisa berhasil di sini. Dan saya benar-benar di situ bersyukur Tuhan mentakdirkan saya untuk dapat berkuliah di UNESA ini dengan jurusan yang sesuai dengan minat saya begitu kan. Dan saya di situ benar-benar lega, akhirnya saya dapat mengenakan almet ini, bisa mendapatkan almet ini dan bisa berkuliah di UNESA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, itulah pengalaman pribadi saya. Sekian dari saya, terima kasih.